Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat hidup maupun nikmat rohani. Dan yang paling penting adalah nikmat iman, sehingga kita masih beriman pada hari ini. Tak lupa kita curahkan kepada sholawat baginda Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in dan tabi'atnya. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada dosen yang telah mempercayai saya untuk mempresentasikan materi Sirah Nabawiyah ini tentang dakwah syariah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut saja. Di dakwah syariah ini saya akan membahas yang pertama tentang turunnya wahyu pertama, yang kedua dakwah syariah, yang ketiga masa dakwah syariah, yang keempat kaum muslimin angkatan pertama, dan yang terakhir hikmah dari siasah dakwah syariah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, turunnya wahyu pertama. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan melalui hadis Yahya ibnu Abu Kasir dari Abu Salamah dari Jabir, ia pernah mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan adalah firman Ya ayyuhal mudassir, yang artinya ya orang-orang yang berkemur, yakni di surat Al-Mudassir ayat 1. Tetapi jumhur ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran yang mula-mula diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yakni surat Al-Alaq ayat 1. Dan pendapat jumhur inilah yang paling sahih mengenai yang pertama kali turun, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua yaitu dakwah syariah. Rasulullah SAW mengamalkan perintah Rabb-nya, yaitu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memulai dakwahnya di Mekah kepada orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu orang yang berada di sekitarnya, baik itu keluarga maupun teman. Orang yang dirasa oleh Nabi Muhammad SAW dipercaya olehnya, keikhlasannya, pas itu lurus pemikirannya, dan mengenali orang tersebut. Ini semua dilakukan Rasulullah SAW setelah turunnya wahyu surat Al-Mudassir ayat 1-7, yang mana artinya, hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabb-mu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa, yakni menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabb-mu bersabarlah. Yang ketiga yakni masa dakwah syariah. Dakwah syariah ini berlangsung selama 3 tahun, dan mulai ada sahabat yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun saat itu fanatik kesukaan sangat kuat tertanam dalam dada orang-orang Quraisy. Namun Islam tidak tersebar melalui jalur ini. Banyak sekali setelah Nabi Muhammad SAW menempuh dakwah syariah selama 3 tahun ini, sekitar 40 orang yang masuk Islam selama 3 tahun tersebut. Dan
Masa dakwah syariah ini tentu banyak sekali cobaan, yang dimana kita tahu sendiri bahwa Mekah pada masa itu masih banyak sekali yang menyembah berhala, bahkan hampir seluruhnya menyembah berhala, dan mereka sangatlah fanatik, fanatik kesukaan sangat kuat tertanam dalam dada orang Quraisy, yaitu dengan menyembah berhala. Buktinya, tidak semua orang terdekat beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, mau menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Begitu juga salah satu paman beliau, paman Nabi Muhammad SAW, yang bernama Abu Jahal, bahkan menjadi penantang keras dakwah Islam. Yang keempat, yakni kaum muslimin angkatan pertama. Orang-orang yang masuk Islam pertama kali di awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW dan langsung beriman kepada beliau, mereka disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Tercatat ada lebih dari 40 orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Hisham, dan di sini saya akan menuliskan beberapa nama dari 40 tersebut. Yang pertama, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Utsman bin Affan al-Umawi. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Abu Bakar Asy-Shiddiq. Yang kelima, Zaid bin Harisah bin Syarahil al-Kalbi. Yang keenam, Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri. Yang kesembilan, Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Dan yang ke-10, Bilal bin Rabah Al-Habashi. Hikmah dari dakwah syariah Rasulullah SAW. Yang pertama, berdakwah sembunyi-sembunyi penting, sangatlah penting agar musuh-musuh dakwah tidak mudah membaca gerakan dakwah yang kita lakukan. Yang kedua, karena situasi dan kondisi kota Mekah belum kondusif untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggunakan dakwah syariah ini. Yang ketiga, dalam berdakwah harus dimulai dari orang-orang terdekat, terutama kerabat dan keluarga dan kerabat. Yang keempat, penting untuk membuat tim kecil internal yang solid dalam perjuangan dakwah, yang dimana tim ini akan membantu kita berdakwah, akan membantu kita dalam hal berdakwah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran ala itimah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.